Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Rolianti, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik, tingkat 2A, Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dalam sebuah perusahaan. Baiklah, yang pertama yaitu jabatan tertinggi dalam perusahaan ada CEO, kemudian di bawah CEO ada General Manager, kemudian General Manager terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada Managerial yang terdiri dari Staff Recruitment, Staff Pengawasan, dan Staff Reward. Yang kedua ada Manager Sales and Marketing yang terdiri dari staf promosi, staf penjualan, staf distribusi, dan staf purna jurnal. Yang ketiga ada Manajer Operasional yang terdiri dari SPP Produk A, SPP Produk B, dan SPP Produk C. Dan yang terakhir ada Manajer Finance yang terdiri dari staf kasir, staf pembukuan, dan staf akuntansi. Setiap jabatan dalam perusahaan memiliki tugas tersendiri yang berisi sebuah visi misi yang bertujuan untuk memajukan perusahaan tersebut. Di antaranya, yang pertama ada CEO, tugasnya yaitu yang pertama menyusun strategi dan visi, yang kedua menjalin hubungan dan kemitraan strategis, yang ketiga mengevaluasi setiap kinerja manajer, yang keempat menyetujui kebijakan yang dibuat manajer, yang kelima menentukan metode dan standar kerja perusahaan, dan yang keenam yaitu menyetujui anggaran tahunan perusahaan. Yang kedua ada General Manager, tugasnya yaitu yang pertama membantu direktur dalam membuat kebijakan dan perencanaan kinerja dari perusahaan. Yang kedua mewakili direktur dalam membuat perjanjian dengan perusahaan jika direktur berhalangan hadir. Yang ketiga yaitu ada Manajer HRM, tugasnya itu yang pertama bertanggung jawab dalam perekrutan karyawan, mengadakan pembukaan lowongan kerja, melakukan interview, memilih dan mengumumkan hasil rekrutmen sampai penempatan posisi kerja. Yang kedua, bertanggung jawab dalam menjaga kualitas kerja karyawan, meningkatkan motivasi kerja dan mencetak karyawan yang patuh. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja karyawan untuk menghasilkan data penilaian karyawan sebagai bahan evaluasi kerja. Dan yang keempat, bertanggung jawab dalam merekomendasikan kenaikan jabatan atau gaji atas evaluasi kerja karyawan. Dan yang terakhir yaitu pemutusan hubungan kerja. Yang keempat yaitu Manajer Marketing, di mana tugasnya yang pertama merencanakan, mengontrol, dan mengkoordinir proses penjualan dan pemasaran untuk mencapai target penjualan dan mengembangkan pasar secara efektif dan efisien. Selanjutnya itu Manajer Operasional, tugasnya yaitu yang pertama mendukung seluruh kegiatan operasional dengan melakukan proses pengadaan seluruh peralatan kebutuhan kerja. Yang kedua, melakukan analisa kebutuhan anggaran atas pengadaan dan pemeliharaan seluruh fasilitas dan sarana penunjang aktivitas perusahaan. Yang ketiga, membina hubungan dengan para vendor atau supplier barang dan jasa fasilitas atau prasarana kantor. Yang keempat, menjalankan dan mengembangkan prosedur atau sistem kerja atas pengadaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang kerja. Dan yang keenam yaitu Manajer Finance, tugasnya yaitu yang pertama memonitor, mengumpulkan data dan menganalisa posisi kas perusahaan. Yang kedua memastikan kelancaran hubungan dengan pihak perbankan. Yang ketiga, mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan. Yang keempat, mengkoordinasi dan mengontrol perencanaan pembayaran kewajiban pajak perusahaan. Yang kelima, mengontrol penggunaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana secara efektif. Tujuan jangka panjang dan jangka pendek perusahaan. Yang pertama, tujuan jangka pendek, mencapai target pelanggan yang telah ditentukan, membangun brand produk berkualitas dan dapat dijangkau semua kalangan konsumen. Yang terakhir yaitu peningkatan penjualan sebesar 5% setiap tahun.
Sedangkan tujuan jangka panjang, yang pertama menjadi salah satu market leader di Indonesia, mengembangkan perusahaan hingga ke area Asia dan melakukan quality control untuk menjaga kualitas produk agar tetap konsisten. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.